Budaya hidup sehat, nabza. Apa itu nabza? Nabza adalah zat adiktif yang dapat mengakibatkan kecanduan. Apabila masuk ke dalam tubuh, nabza dapat mengakibatkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosial karena mempengaruhi kerja otak dan saraf pusat. Jenis-jenis nabza: 1. Narkotika, 2. Psikotropika, 3. Zat adiktif. Narkotika. Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman dan organisme lainnya, baik secara sintetis maupun semi-sintetis. Narkotika dapat mengakibatkan penurunan kesadaran sehingga biasanya digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri dalam dunia medis. Terdapat 3 golongan narkotika, yakni sebagai berikut. Golongan 1. Narkotika golongan 1 adalah narkotika yang biasa digunakan dalam ilmu pengetahuan dan tidak boleh digunakan dalam terapi. Narkotika jenis ini memiliki potensi ketergantungan yang sangat tinggi. Golongan 2. Narkotika golongan 2 adalah narkotika yang digunakan dalam bidang medis sebagai obat dan terapi. Selain itu, narkotika jenis ini juga dipakai dengan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Sama seperti golongan 1, golongan 2 juga memiliki potensi ketergantungan sangat tinggi. Golongan 3. Narkotika golongan 3 adalah narkotika yang biasa digunakan sebagai obat dan untuk terapi. Narkotika ini juga sering digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Berbeda dengan golongan 2, golongan 3 ini memiliki potensi ketergantungan yang rendah. Contoh narkotika, golongan 1 adalah kokain, heroin, dan ganja. Golongan 2 adalah morfin dan petidin. Golongan 3 adalah kodein. Psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis yang tidak termasuk narkotika dan memiliki khasiat psikoaktif. Psikotropika mempengaruhi susunan saraf pusat yang mengakibatkan perubahan perilaku dan aktivitas mental. Terdapat beberapa golongan psikotropika, yakni sebagai berikut. 1. Psikotropika golongan 1 adalah psikotropika yang biasa digunakan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk terapi. Psikotropika golongan 1 ini memiliki ketergantungan yang cukup kuat. 2. Psikotropika golongan 2 adalah psikotropika yang banyak digunakan untuk pengobatan dan terapi. Psikotropika jenis ini cenderung memiliki sifat ketergantungan kuat. 3. Psikotropika golongan 3 adalah psikotropika yang digunakan sebagai obat dan terapi. Berbeda dengan golongan lainnya, psikotropika golongan 3 memiliki sindrom ketergantungan menengah. 4. Psikotropika golongan 4 adalah yaitu psikotropika yang biasanya digunakan dalam dunia medis dan pengembangan ilmu pengetahuan. Psikotropika jenis ini memiliki sifat ketergantungan yang rendah. Contoh psikotropika. Contoh psikotropika golongan 1 adalah ekstasi. Contoh dari psikotropika golongan 2 adalah amfetamin. Contoh psikotropika golongan 3 adalah fenobarbital. Contoh dari psikotropika golongan 4 adalah diazepam dan nitrazepam. Zat adiktif. Zat adiktif adalah zat terkandung di dalam obat-obatan dan bahan aktif yang menyebabkan ketergantungan. Zat adiktif meliputi hal-hal berikut: alkohol dan inhalasi. Inhalasi merupakan zat berwujud gas atau solvent, zat pelarut yang mudah menguap. Inhalasi terdapat pada benda-benda yang dipakai sehari-hari di rumah, kantor, dan sebagainya. Alkohol. Alkohol adalah salah satu zat adiktif. Alkohol mengandung etanol etil alkohol yang mampu menekan susunan saraf pusat. Terdapat 3 jenis minuman beralkohol, yakni sebagai berikut. Golongan A dengan kadar etanol 1-5%, golongan B dengan kadar etanol 5-20%, golongan C dengan kadar etanol 20-45%. Bahaya penyalahgunaan nabza bagi kesehatan fisik dan mental. 1. Menurunkan kesadaran sampai hilang ingatan. 2. Dehidrasi. 3. Merusak otak secara permanen. 4. Mengganggu kualitas hidup. 5. Kematian. Hukuman bagi pengguna narkoba atau nabza. 1. Hukuman pidana 10 tahun dan denda 500 juta rupiah. Hukuman bagi pengguna narkoba ini berlaku untuk orang yang memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman.
Narkotika yang dimaksud salah satunya adalah ganja. Hal ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Pasal 78. 2. Hukuman pidana 20 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Hukuman bagi pengguna narkoba yang kedua tercantum dalam pasal 80. Pasal ini berlaku untuk orang yang memproduksi, merakit atau menyediakan narkotika golongan 1. 3. Hukuman 15 tahun penjara dan denda 750 juta. Hukuman ini berlaku untuk orang yang mengirim atau mengangkut narkoba golongan 1 dan tercantum pada pasal 81. 4. Hukuman mati, pidana seumur hidup atau paling lama 20 tahun dengan denda maksimal 1 miliar rupiah. Hukuman ini berlaku untuk mereka yang menyerahkan atau menjadi perantara proses jual beli narkotika golongan 1 dan tercantum pada pasal 82. 5. Hukuman penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 750 juta. Hukuman ini berlaku untuk mereka yang memberikan narkotika golongan 1 untuk orang lain dan peraturan ini tercantum pada pasal 84. 6. Penjara paling lama 4 tahun. Peraturan ini tercantum dalam pasal 85 dan berlaku bagi mereka yang mengonsumsi narkotika golongan 1 untuk dirinya sendiri. 7. Pidana paling lama 6 bulan dan denda maksimal 1 juta rupiah. Peraturan ini tercantum dalam pasal 86 dan berlaku bagi mereka yang sengaja tidak melaporkan penggunaan narkotika di lingkungannya. Dikhususkan untuk mereka yang masih di bawah umur. 8. Pidana paling lama 3 bulan dan denda maksimal 1 juta rupiah. Peraturan ini tercantum dalam pasal 88 dan berlaku bagi anggota keluarga yang sengaja tidak melaporkan penggunaan narkoba di lingkungannya. 9. Pidana paling lama 5 tahun dan denda maksimal 150 juta rupiah. Peraturan ini tercantum dalam pasal 92 dan berlaku bagi mereka yang tanpa hak dan melawan hukum. Berlaku juga untuk mereka yang mempersulit penyelidikan ataupun pengusutan kasus penyalahgunaan narkotika di depan sidang pengadilan.